Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera, salam sehat, salam semangat ya. Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi Covid ini ya. Untuk mengawali kegiatan hari ini, saya minta tolong untuk ketua kelasnya memimpin doa. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Jadi salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Terima kasih pada Mas Farid sebagai ketua kelas yang telah memimpin doa. Semoga dengan doa di awal kegiatan pagi ini kita diberi kelancaran, kemudahan, dan kesehatan serta semangat untuk melanjutkan kegiatan dan pembelajaran kita hari ini. Terlihat berapa siswa sudah masuk. Di sini ada 20. Nanti sambil menunggu yang lain kita bisa masuk ke pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kita di pertemuan ketiga ini mempelajari, memahami spesifikasi dan karakteristik kayu. Jadi nanti cakupan materi pembelajarannya memahami dan mampu mengidentifikasi hingga mampu mengenali dan menampilkan spesifikasi dan karakteristik kayu. Untuk mengawali, silahkan nanti kalian masuk ke Google Classroom. Di sana sudah saya siapkan untuk pretest. Kita beri waktu 4 atau 5 menit untuk Anda mengerjakan pretestnya. Isinya kurang lebih pembelajaran yang lalu dengan yang hari ini. Sudah ada 7 yang mengerjakan. Silahkan yang lain, 8. Ada yang mendapat nilai 60, 80. Ada yang betul semua, 100. Ya, silahkan yang lain untuk mengerjakan pretestnya. Ya, sudah ada beberapa yang masuk ke pretest dan ada yang sudah mengerjakan dan mendapat nilai sempurna. Ada yang beberapa yang masih banyak yang belum. Jadi ini hanya untuk mengetes kemampuan awal Anda sebelum memasuki kegiatan pembelajaran kali ini. Kemudian di kegiatan intinya akan saya awali dengan presentasi memakai PowerPoint ya. Silahkan Anda cermati apa yang nanti saya sampaikan dan nanti di akhir akan ada diskusi di presentasi yang kedua. Pelajaran kali ini kita mulai dengan konstruksi kayu dasar. Jadi kita akan mengenal kayu itu seperti apa. Sudah bisa dimulai ya? Sudah terlihat kan presentasinya? Sudah, Pak, sudah. Ya. Kayu merupakan bahan konstruksi yang didapat dari tumbuhan alam, dan kayu merupakan bahan konstruksi pertama dan juga mungkin yang terakhir dalam sejarah manusia. Kemudian kita melihat struktur kayu, dan kalau kita lihat perbagiannya seperti itu, kemudian perubahan kayu, kemudian kita lihat struktur kayu, dan di dalamnya lagi ada kayu gubal, kemudian masuk ke dalam lapisannya lagi, kemudian ada lingkaran tahun, kemudian sifat-sifat umum kayu, kemudian sifat fisik, sifat mekanik, dan sifat kimia. Kemudian ada beberapa persyaratan teknis kayu untuk berbagai penggunaan. Ada beberapa alat dan cara pengeringan kayu. Oke, untuk yang sesi kedua ini kita akan berdiskusi tentang pemakaian atau penggunaan dari bahan kayu. Jadi kalau tadi itu teorinya tentang kayu, sekarang kita lebih ke pemakaiannya. Mungkin ada yang mau memberikan pendapat terlebih dahulu. Apa yang bisa kalian lihat di sini? Mas Farid, Mbak Putri, halo anak-anak, ini pada kemana ini? Halo, Pak. Bisa dilihat presentasi yang kedua? Yang mana, Pak? Yang mana, Pak? Nah, Oh iya, udah kelihatan. Sudah dilihat belum? sudah Apa yang bisa kalian ungkapkan dari presentasi yang sekarang ini? digunakan sebagai bahan untuk membangun rumah. Iya, betul. Ya, bagus. Jadi ada beberapa macam penggunaan kayu di sana. Kita bisa lihat pada katakanlah pembangunan sebuah rumah, ya kan? Di situ bisa dipakai kusen, jendela, kusen pintu, rangka atap atau rangka kuda-kuda di sini. Bisa dilihat ya? Iya, Pak. Ya. Kemudian kita lihat lebih detailnya. Di situ ada kerangka kuda-kuda. Jadi ini tiangnya. Tiang apa, Mas? Jadi satu konstruksi. Ini tembok ya. Tentunya di sini ada yang namanya kolom. Kemudian ini balok atau ring balok. Dan biasanya diberikan angkur. Ini untuk memegangi tiang kuda-kuda. Kemudian di atasnya ada kasau atau usuk. Ukurannya 5-7. Nomor plat di sini ukurannya 8-12. Tiang kuda-kuda biasanya juga dipakai 8-12. Kemudian untuk lebih jelasnya ada di sini. Ini kuda-kuda, tiang kuda-kuda. Kemudian ada kording atau rem balok di sini. Kemudian di atasnya adalah, di atas kording ada apa? Halo, Mas Farid, Mas Vicky? Ya, Pak, ada di sini. Ya, di atas kording itu ada konstruksi apa namanya? Kayunya apa namanya? Yang tadi ukuran 57 itu? Usuk, Pak. Iya, usuk.
Kusuk bisa disebut juga dengan Kaso. kaso ya. Kemudian di atasnya lagi ada kayu kecil lagi yang ukuran kurang lebih 23 atau 34, namanya Usuk. reng. Ya, jadi setelah goceng ada usuk, reng. kemudian ada reng. Kemudian setelah reng penutup atap, bisa dari genteng, bisa dari seng, asbes, dan sebagainya. Jadi pemakaiannya kurang lebih seperti itu. Jadi ini bisa kita lihat ada penyambungan. Jadi katakanlah 4 meter hanya sampai sini, kemudian disambung lagi biar sampai sini. Dari ring balok pinggir, ada tengah, sampai pinggir lagi. Dibutuhkan satu konstruksi apa namanya? Sambungan. Ini konstruksi sambungan memanjang. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Biasanya ukurannya kayu adalah 8/12. Dalam artian tebalnya 8, lebarnya 12 cm, dan panjangnya bisa 4 meter ya, yang tadi saya sebutkan. Kemudian untuk yang apet ini biasanya kita pakai 6/12. Jadi ini ada 2 bolak-balik di antara kaki kuda-kuda. Kemudian pemakaian yang selanjutnya untuk apa? Bisa dilihat? Bisa. Ya, untuk apa? Dipakai sebagai apa? Pintu. Ya, kayu bisa dipakai untuk pintu, daun jendela. Jadi pintu itu kan ada 2, dalam artian tiangnya dulu atau kusen, kemudian yang bagian ini namanya apa? Pintunya. Pintu itu daun pintu. Jadi kalau yang ini namanya tiangnya atau Sen. ini daun pintunya. Kalau kita lepas berarti daun pintunya ada di sebelah kiri ini, 2 ini, atau yang di sini. Yang ini adalah kusennya atau rangkanya. Kemudian bisa juga dipakai di bagian atas ini, apa namanya ini? Plafon. Betul, plafon. Kemudian bisa dipakai sebagai apa namanya ini? Lantai. Kalau yang di atas ini apa? Kita tempelkan di tembok ini. Lemari. Atau kalau katalah Kabinet. ini kan. Lebih spesifik lagi ini namanya kitchen set karena ini di dapur atau peralatan dapur, ya kan. Kemudian bisa kita pakai untuk meubiler, tempat tidur, ini kabinet, ya, kabinet. Kemudian bisa dipakai untuk nampan atau apa namanya kalau tempat kita namanya Loyang. Bagi. bagi. Kemudian sebagai dinding pembatas. Ini juga dinding pembatas antara ruang tamu dan ruang keluarga, walaupun tidak full ditutup, jadi masih ada hanya penyekat lah. Kemudian bisa dipakai sebagai meja dan kursi. Ini sekarang marak sekali, bisa kita lihat di kafe-kafe atau di warung-warung kan sekarang cukup banyak ini. Kemudian ini yang 2, ini kayu olahan, yang ini multiflex, yang ini MDF. Kemudian ini yang bisa kita simpulkan, kira-kira Mas Vicky atau Mas Farid atau siapa yang bisa? Halo? Apa tadi ya Pak? Apa tadi Pak? Ada lihat di slide yang terakhir ini? Lihat Pak. Ya, kira-kira kayu ini kita bisa pakai sebagai apa saja di sana? Bisa disebutkan? Itu kayak semacam pondasi bukan sih Pak? Yang itu loh Pak, yang agak tinggi. Bukan. Kolom ya Pak, itu ya Pak. Ini untuk lantai. Yang ini, kita lihat gambar yang sebelah kanan ya, yang bangunan besar. Kayu bisa dipakai sebagai tiang. Nih, jadi dari bawah sampai atas ini tiang. Jadi banyak sekali tiang. Yang kemarin di pertemuan sebelum kita kan kita ada bahasan antara tiang dan pondasi. Selama ini kita tidak bisa menyatukan. Di bawah ada umpak dan tiangnya kita tidak bisa mengikatnya. Jadi ketika ada gempa roboh. Kalau ini kita pakai full kayu, tiang, kemudian balok, mendatar ini balok, sini pun ada. Kemudian sebagai pagar, railing tangga, kusen jendela, kusen pintu, sampai rangka atap kuda-kuda dan penutup atap. Ini full dari kayu. Jadi kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Kayu multifungsi Pak. Ya, jadi kayu itu bisa dipakai untuk segala macam konstruksi, mulai dari tiangnya, balok, railing tangga, kusen pintu, jendela, partisi atau dindingnya. Ini semua dari kayu sampai rangka atapnya. Jadi itu kesimpulan kita pada presentasi yang kali ini. Atau ada yang mau menambahkan? Mau tanya Pak? Ya. Kalau rumah yang full kayu itu kelebihan sama kekurangannya apa Pak? Ada yang mau membantu saya menjawab yang lain?
Tadi siapa yang bertanya? Saya, Pak. Rehan. Putri. Kayu gampang rayapan. Ya, kekurangannya. Tetapi kita bisa katakanlah sedikit atasi dengan pengawetan dan finishing. Jadi kelebihannya adalah satu, kayu bisa kita dapatkan dengan lebih mudah. Ada di sekitar kita. Tetapi yang kekurangannya terkadang untuk kayu katakanlah jati itu yang kuat, itu mahal harganya. Kita bisa pakai yang katakanlah tidak terlalu mahal, pakai kayu yang lain, kemudian kita awetkan atau beri bahan yang bisa menahan serangan dari cuaca atau serangan dari serangga termasuk rayap dan sebagainya. Kemudian yang kedua, setelah jadi kita bisa tambahi dengan cara finishing. Jadi kita finishing entah itu mudah kita berikan lapisan cat atau dengan lapisan melamin. Itu untuk menahan serangan cuaca dan serangga. Gimana? Ada yang mau menambahkan? Jelas estetiknya lebih bagus ketika kita melihat bangunan kayu full. Kalau kita lihat di sini joglo itu kan dari kayu semua. Itu kalau dilihat sekilas pasti orang lihat bagus sekali. Apalagi jika perawatannya memang bagus, mulai dari pencegahannya sampai dengan finishingnya. Jelas akan awet. Terlebih kayunya yang tua, umurnya sudah lama, baru kita potong untuk jadikan konstruksi. Mungkin ada yang mau menambahkan? Kalau tidak, Anda mengerjakan LKPD di Google Classroom sudah kita siapkan LKPD. Jadi nanti Anda mengerjakan sesuai nomor urut, jadi nomor urut 1 sampai nomor urut 5 itu nanti sebagai kelompok 1 dan seterusnya. Jadi nanti ada 2 kelompok yang 6 siswa. Bisa Anda berdiskusi lewat WA, karena kita masih pandemi jadi pakai WA saja, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Setelah itu hasil diskusi kalian Anda isikan ke LKPD-nya. Jadi dikerjakan sendiri-sendiri sampai pukul 5 kita tunggu hasilnya dari LKPD yang ada. Baik, Pak. Ya. Ngerjainnya tuh diedit di situ ya, Pak? Langsung di situ ya, Pak? Bisa. Anda bisa mengedit file yang ada. Masih ada pertanyaan lagi? Itu kalau rumah panggung itu kamar mandinya di mana, Pak? Jadi tempatnya lah, Mas. Masuk di luar. Ada perlakuan khusus untuk pembuatan konstruksi yang seperti itu. Lantainya nanti diberikan tambahan atau lapisan yang sekiranya bisa menahan kelembapan atau air. Tetap sesuai dengan rancangannya mau seperti apa. Mau ditaruh depan atau di tengah atau katakanlah di setiap kamar tidur ada kamar mandi sama. Hanya pada bagian itu kita berikan tambahan atau lapisan yang bisa menahan kelembapan. Oke, Pak, terima kasih. Ya. Kemudian jangan lupa Anda untuk mengerjakan post testnya. Ya. Jadi nanti silahkan masuk ke post testnya. Sudah ada 4 yang mengerjakan, sudah ada 7. Yo, yang lain bisa segera mengerjakannya. Bisa kita lihat ada penambahan pengetahuan dari yang tadi pretest, masih banyak yang kurang dari 40. Di sini sudah bisa dilihat ada nilai 60, 80, dan 100. Oke, itu untuk post testnya. Jadi setelahnya nanti Anda bisa kerjakan. Kemudian termasuk LKPD-nya ya. Kemudian untuk materi yang selanjutnya kita membahas spesifikasi dan karakteristik beton. Ya. Kalau yang sekarang spesifikasi dan karakteristik kayu, untuk yang pertemuan selanjutnya spesifikasi dan karakteristik beton. Dan saya minta Mas Farid lagi ya, untuk memimpin berdoa penutup. Ya, silahkan dipimpin berdoa. Di tempat duduk siap, Bro. Berdoa. Mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dan kalian untuk bisa mengikuti pembelajaran kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai ya Pak Dwi ya. Ya, Bu. Untuk pembelajaran yang ketiga. Tadi semangat sudah semangat ya siswanya semua. Alhamdulillah.